welcome to my video. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi usaha dan pesawat sederhana. Kalian tentu pernah kan menjumpai pedagang yang mendorong gerobak. Nah, tujuan dari pedagang itu mendorong gerobak adalah untuk memudahkan pedagang itu untuk memindahkan gerobaknya. Di gerobaknya itu ada rodanya. Nah, roda itulah yang termasuk dalam pesawat sederhana. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Usaha dikaitkan dengan gaya yang diberikan pada benda sehingga menyebabkan perpindahan benda. Dengan dinyatakan rumus, W sama dengan F kali S. W-nya adalah usaha, satuannya joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan yang satuannya meter. Sekarang kita ke contoh soalnya. Ani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 N, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 M. Usaha yang dilakukan oleh Ani adalah titik. Cara penyelesaiannya adalah dicari tahu dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah F sama dengan 100 N, kemudian S sama dengan 10 M, dan yang ditanyakan adalah W. Rumusnya yang seperti tadi, W sama dengan F kali S. Jadi tinggal dimasukkan angkanya yang sudah diketahui tadi. W sama dengan 100 dikalikan 10 sama dengan 1000 J atau 1000 Joule. Kemudian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada katrol, kemudian tuas, kemudian bidang miring. Dan setiap pesawat sederhana ini memiliki keuntungan mekanis masing-masing yang berbeda-beda. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan, seperti pada gambar itu. Dan keuntungan mekanisnya yaitu sama dengan 1, artinya adalah besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Jadi rumusnya Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Km adalah keuntungan mekanis, W-nya adalah gaya beban, F-nya gaya kuasa, LB adalah lengan beban, dan LK adalah lengan kuasa. Kemudian katrol yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas ini kedudukan katrolnya selalu berubah pada saat digunakan, dan keuntungan mekanisnya adalah 2. Artinya yaitu besar gaya kuasa sama dengan setengah dari gaya beban. Rumusnya W per F sama dengan LK per LB sama dengan 2. Jadi perlu diingat, untuk katrol bebas keuntungan mekanisnya adalah 2, sedangkan katrol yang sebelumnya, katrol tetap, adalah 1. Kemudian katrol takal atau katrol kombinasi. Katrol ini merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi seperti pada gambar itu, rumusnya adalah Km sama dengan W per F sama dengan 2 kali N. N di situ maksudnya adalah banyaknya katrol, karena gabungan ya. Kemudian katrol bergandar. Ini maksudnya adalah
gabungan dari beberapa yang disatukan sumbunya. Cara kerja katrol bergandar ini yaitu katrol yang besar untuk gaya yang bekerja, sedangkan katrol kecil untuk bebannya. Rumusnya KM sama dengan R besar per R kecil. R besarnya adalah jari-jari roda besar, sedangkan R kecilnya adalah jari-jari roda kecil. Sekarang ke contoh soalnya. Benda dengan massa 300 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besarnya gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika yang digunakan sebuah katrol bergerak adalah titik. Seperti biasa, dicari tahu dulu yang diketahui apa di soal itu. Yang pertama adalah masanya, M sama dengan 300 kg. Kemudian gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dicari W-nya. W-nya rumusnya itu adalah M kali G. M-nya diketahui, G-nya diketahui, tinggal dimasukkan. 300 kali 10 sama dengan 3000 N. Sedangkan KM dari sebuah katrol bergerak adalah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah F-nya. Rumusnya KM sama dengan W per F. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, yaitu 2 sama dengan 3000 per F. F sama dengan 3000 per 2 sama dengan 1500 N. Kemudian tuas. Tuas atau pengungkit berfungsi untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Gaya yang diberikan oleh pengungkit disebut kuasa. Bagian-bagian pengungkit dan keuntungan mekanisnya. Seperti pada gambar itu, rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya adalah berat beban yang bisa diketahui dari M kali G, kemudian LB-nya adalah lengan beban, F-nya adalah gaya yang diberikan, dan LK adalah lengan kuasa. Tuas dibagi menjadi beberapa macam. Tuas golongan pertama contohnya yaitu gunting, tang, kemudian palu pencabut paku, kemudian penjepit kertas, dan lain sebagainya. Kemudian tuas golongan 2 contohnya yaitu gerobak beroda 1, pemotong kertas, pembuka tutup botol, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tuas golongan ketiga contohnya yaitu sekop, penjepit roti, staples, pinset, dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga golongan tuas ini kalian bisa melihat pada gambarnya yang ada di bawah itu ada perbedaan pada titik-titiknya. Pada tuas golongan 1, titik tumpunya ada di tengah, di antara kuasa dan beban. Kemudian pada tuas golongan kedua, bebannya ada di antara titik tumpu dan kuasa. Sedangkan di tuas golongan ketiga, kuasa di antara titik tumpu dan beban. Contoh soalnya, untuk mengangkat beban 1000 N digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut adalah seperti biasa dicari tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah LB-nya atau lengan bebannya yaitu 50 cm, kemudian LK atau lengan kuasanya didapatkan dari panjang tuas dikurangi LB-nya yaitu 250 cm. Kemudian W-nya sudah diketahui yaitu 1000 N. Dan yang ditanyakan di situ adalah F-nya. Tinggal dimasukkan ke rumus. W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya 1000, LB-nya 50, tinggal dikalikan yaitu 50.000, kemudian F kali 250.
Kemudian F-nya sama dengan 50.000 dibagi 250 sama dengan 200N. Selanjutnya bidang miring. Salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu skrup, resleting, tangga, dan jalanan di bukit serta gunung yang dibuat berkelok-kelok. Rumusnya yaitu Km sama dengan W per F sama dengan S per H. F-nya adalah gaya, W-nya adalah beban, S-nya adalah panjang bidang miringnya, dan H adalah tinggi bidang miring. Contoh soalnya, perhatikan gambar di samping. Gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di samping adalah, seperti biasa, kita cari tahu dulu apa yang diketahui pada soalnya, yaitu W sama dengan 4000 N, kemudian S-nya sama dengan 3M, dan H-nya adalah 75 cm. Karena cm bukanlah SI, bukan satuan internasional, jadi dijadikan meter. 75 cm sama dengan 0,75 M. Yang ditanyakan adalah F. Dimasukkan ke rumus, W per F sama dengan S per H. Atau diturunkan rumusnya menjadi F sama dengan W kali H per S. Tinggal dimasukkan angkanya, yaitu F sama dengan 4000 dikalikan 0,75 per 3. F-nya sama dengan 1000 N. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.